Shalom pemirsa, dimanapun Anda berada. Adalah oleh karena kasih karunia Tuhan, kita dapat kembali bertemu untuk mempelajari pelajaran firman Tuhan melalui buku Sekolah Sahabat Kita, di mana sepanjang satu kuartal ini diambil dari buku Yeremia. Tentu banyak nasihat-nasihat yang Tuhan berikan melalui hambanya Yeremia yang masih merupakan aplikasi yang baik untuk kita yang hidup pada zaman ini. Untuk itulah, sebelum kita kembali mempelajari pelajaran pada hari ini, adalah jauh lebih baik kita mengundang setiap anggota keluarga kita untuk belajar bersama-sama. Dan apabila ada tetangga yang berada di sebelah kiri kanan rumah kita yang rindu juga untuk belajar, ajak mereka datang ke rumah. Sekaligus kita bersosial, kita juga dapat mempelajari kebenaran akan firman-Nya. Dan jangan lupa siapkan Alkitab berada dekat kita sehingga kita dapat membaca secara pribadi ayat-ayat yang akan dibahas pada kesempatan yang indah ini. Judul pelajaran kita pada hari ini adalah percaya kepada dusta. Sebenarnya kalau kita sadari, tentu banyak orang tidak mau mempercayai apa yang disebut dengan dusta. Tapi seringkali di dalam kehidupan ini, jauh lebih banyak orang mempercayai yang ketidakbenaran. Merupakan informasi-informasi yang tidak benar, lebih sering untuk dipercaya dibandingkan dengan pekabaran yang benar. Begitu juga melalui pelajaran firman Tuhan pada saat ini, di mana Yeremia mau mengangkat dari Yeremia pasal 28 ayat 1 sampai 15. Pada saat itu, lebih banyak orang lebih menyenangi untuk mendengarkan pekabaran dusta dibandingkan dengan pekabaran yang benar yang Tuhan sampaikan. Di sini dikatakan ada seorang hamba Tuhan yang bernama Hananya, dan dia memberikan kabar yang jauh lebih menyenangkan rupanya. Walaupun itu dusta, tapi lebih banyak bangsa Yehuda dan Israel lebih mau mendengarkannya. Kita dapat sama-sama membacanya dalam Yeremia 28 ayat 1 sampai 15. Jikalau kita sudah mendapatkannya, kita dapat membaca secara bersama-sama. Yeremia 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Kalau kita membaca Yeremia 27, sebelumnya Tuhan memberikan suatu perintah kepada Nabi Yeremia untuk menggunakan kuk dari kayu yang melambangkan adalah akan ada suatu penindasan terhadap bangsa Yehuda dan Israel oleh kerajaan dari Babylon. Tetapi kita akan baca di dalam Yeremia 28, Hananya bernubuat yang lain. Kita dapat membacanya bersama saya. Ayat yang pertama, dalam tahun itu juga, pada permulaan pemerintahan Zedekia, Raja Yehuda, di situ dikatakan, dalam bulan yang kelima tahun yang keempat, berkatalah Nabi Hananya bin Asyur yang berasal dari Gibeon itu kepadaku di rumah Tuhan, di depan mata imam-imam dan seluruh rakyat. Jadi Nabi Hananya ini berasal dari Gibeon. Dia bernubuat, menyampaikan firman yang dikatakan melalui dia adalah Tuhan yang berkata kepada rakyat, kepada imam-imam, dan juga di depan Nabi Yeremia. Beginilah firman Tuhan semesta alam, kata dia. Allah Israel, aku telah mematahkan kuk Raja Babel itu. Dalam 2 tahun ini aku akan mengembalikannya ke tempat ini segala perkakas rumah Tuhan yang telah diambil dari tempat ini oleh Nebukadnezar Raja Babel dan yang diangkutnya ke Babel. Juga Yekonya bin Yoyakim Raja Yehuda beserta semua orang buangan dari Yehuda yang dibawa ke Babel akan kukembalikan ke tempat ini. Demikianlah firman Tuhan, sungguh aku akan mematahkan kuk Raja Babel itu. Jadi Hananya mengatakan bahwa dalam waktu dekat ini, yaitu dalam waktu 2 tahun ini, maka kuk yang akan diberikan atau penjajahan yang diberikan oleh Raja Babel akan berakhir, Dan Raja Yoyakim, di situ dikatakan Yekonya bin Yoyakim, raja yang ditawan, akan dikembalikan beserta dengan orang-orang tawanan. Tentu ini adalah suatu berita yang menyenangkan di tengah keadaan sebuah bangsa yang sedang dijajah atau ditawan.
Ya. Kita lanjutkan ayat yang kelima. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya di depan mata imam-imam dan di depan mata seluruh rakyat yang berdiri di rumah Tuhan itu. Kata Nabi Yeremia, amin. Moga-moga Tuhan berbuat demikian. Ya, katanya, moga-moga Tuhan berbuat demikian. Moga-moga Tuhan menempati perkataan-perkataan yang kau nubuatkan itu, dengan dikembalikannya perkakas rumah Tuhan dan semua orang-orang buangan itu dari Babel ke tempat ini. Ya. Jadi perkakas-perkakas bait suci semuanya diambil, dirampas karena terbuat dari bahan-bahan emas juga. Mereka menawan dan menyimpannya itu semuanya. Dan setiap orang-orang muda, kita juga dapat melihat dalam buku Daniel dan orang-orang muda yang cakap ditawan, dibawa untuk diasingkan menjadi seorang tawanan di negara Babel atau di kerajaan Babel. Kemudian di sini dikatakan ayat yang ke-6, ayat yang ke-7, hanya dengarkanlah hendaknya perkataan yang akan kukatakan ke telingamu dan ke telinga seluruh rakyat ini. Nabi-nabi yang ada sebelum aku dan sebelum engkau dari dahulu kala telah bernubuat kepada banyak negeri dan terhadap kerajaan-kerajaan yang besar tentang perang dan malapetaka dan penyakit sampar. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Jadi di tengah keadaan penawanan ini, Nabi Hananya membawakan pekabaran yang enak didengar, yaitu adalah pekabaran damai sejahtera, dibebaskan daripada penawanan. Ya. Tetapi Yeremia mengatakan, jikalau memang itu digenapkan oleh Tuhan, barulah ketahuan engkau benar-benar utusan oleh Tuhan. Ayat yang 10, kemudian Nabi Hananya mengambil gandar daripada tengkuk Nabi Yeremia lalu mematahkannya. Ya, karena sebelumnya di ayat 27, Nabi Yeremia disuruh Tuhan untuk menggenakan kuk dari kayu untuk memberikan peringatan kepada bangsa ini yang keras, tengkuk untuk berbalik dari kesalahan-kesalahannya, tetapi Nabi Hananya mematahkan itu. Kemudian ayat 11, berkatalah Hananya di depan mata seluruh rakyat itu, beginilah firman Tuhan, dalam 2 tahun ini, begitu jugalah aku akan mematahkan kuk Nebukadnezar, Raja Babel itu, daripada tengkuk segala bangsa. Tetapi pergilah Nabi Yeremia dari sana. Ya. Ayat 12, maka sesudah Nabi Hananya mematahkan gandar daripada tengkuk Nabi Yeremia, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Pergilah mengatakan kepada Hananya, beginilah firman Tuhan, engkau telah mematahkan gandar kayu, tetapi aku akan membuat gandar besi sebagai gantinya. Ya. Keadaan malahan menjadi lebih parah karena nabi palsu ini, dia menentang akan kebenaran firman Tuhan dan dia berusaha untuk melepaskan diri daripada kesusahan-kesusahan yang akibat sebenarnya karena hal yang mereka lakukan sendiri, tetapi mereka tidak mau bertobat, mereka mau menggunakan jalannya sendiri, dan mereka menyesatkan. Keadaan bukannya semakin lebih baik, tetapi penindasan akan semakin lebih buruk lagi. Tadinya gandar kuk dari kayu, tapi Tuhan bilang karena dia memberikan suatu pekabaran palsu dan banyak rakyat mau mendengarkannya, kuk dari kayu itu akan berubah menjadi kuk dari besi. Ya. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kuk besi akan kutaruh ke atas tengkuk segala bangsa ini, sehingga mereka takluk kepada Nebukadnezar, Raja Babel. Sungguh mereka akan takluk kepadanya, malahan binatang-binatang di padang telah kuserahkan kepadanya. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Hananya, dengarkanlah hai Hananya, Tuhan tidak mengutus engkau, tetapi engkau telah membuat bangsa ini percaya
kepada dusta. Ya. Kita melihat dari ayat yang baru saja kita baca di dalam Yeremia 28 ayat 1 sampai 15 tadi, seluruh rakyat, baik imam-imam ataupun para raja, lebih senang mendengarkan berita-berita yang menyenangkan hatinya. Walaupun Tuhan telah memberikan amaran bahwa karena kekerasan hatimu engkau harus dibawa penawanan daripada Nebukadnezar. Walaupun Tuhan berjanji akan tetap menyertai mereka, asalkan mereka mau belajar terhadap setiap kesalahan-kesalahan yang mereka telah perbuat itu. Tuhan tetap selalu menyertai anak-anaknya, sebagaimana Tuhan juga mengutus Daniel untuk menjadi terang di tengah bangsa Babylon tersebut. Tuhan tetap akan menepati janjinya bahwa penindasan itu bukanlah akhir segalanya. Tuhan tetap beserta dengan mereka dan Tuhan akan melepaskan. Tetapi bangsa ini tetap tidak mau mendengarkan firman yang Tuhan katakan. Ketika Hananya bernubuat palsu, mereka jauh lebih menyenangi perkataan daripada Hananya. Akhirnya keadaan semakin lebih buruk lagi. Mereka memberontak dan akhirnya kuk kayu itu menjadi kuk besi. Bangsa itu semakin mengalami sebuah penderitaan. Kita dapat lanjutkan. Jawaban tentang siapa yang benar, apakah Yeremia atau Hananya, ternyata segera datang. Kalau kita lanjutkan dalam Yeremia 28 ayat 16 sampai 17, kita dapat melihat nasib nabi palsu itu akhirnya mengalami kematian. Seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Yeremia, hal itu terjadi terhadap Hananya. Meskipun Hananya telah mati, dia telah menyebabkan kehancuran bangsa itu. Pekerjaannya dalam satu misi akhirnya mengikuti apa yang dia katakan. Dia membuat bangsa itu percaya akhirnya kepada dusta. Ya. Kalau dalam kata kerja Ibrani, itu adalah kata hifil, bentuk kausatif dari kata kerja percaya. Dia membuat mereka percaya kepada dusta. Ya. Bangsa ini bukan percaya kepada kebenaran, tapi karena keinginan hatinya untuk lebih mendengarkan hal-hal yang menyukakan hati, bangsa itu akhirnya lebih percaya terhadap dusta. Ya. Tidak dalam arti memaksa secara fisik, tetapi melalui penipuan. Ya. Hananya tidak memaksakan secara fisik supaya mereka percaya, tetapi ini melalui perkataan-perkataan yang menipu, yang halus. Akhirnya mereka menjadi percaya walaupun tidak dipaksakan. Pemirsa, begitu juga saat ini banyak hamba-hamba Tuhan menyampaikan pekabaran-pekabaran atas nama kebenaran Tuhan, dan dia juga mungkin menggunakan kebenaran akan firman Tuhan tapi diputar balikan. Mereka tidak memaksa, tapi dengan perkataan-perkataan yang tidak sesuai dengan kebenaran, lebih banyak orang yang percaya terhadap dusta. Apa yang menjadi permasalahannya? Untuk itu para pemirsa, Tuhan sebenarnya berjanji kepada kita, kalau kita mau menggali secara pribadi, mengambil waktu dan dengan kerendahan hati, kita membuka kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan akan menuntun. Sehingga kita tidak mengalami penipuan, atau kita tidak lebih mempercayai terhadap dusta. Tetapi saat ini banyak para anak-anak Tuhan, mereka tidak mau mempunyai waktu mempelajari kebenaran firman-Nya. Mereka hanya datang setiap minggu untuk berbakti, dan mereka hanya mau mendengarkan tanpa mau menggali sendiri. Sehingga akhirnya lebih banyak yang mempercayai terhadap dusta daripada kebenaran firman Tuhan walaupun dibawakan oleh hamba-hamba Tuhan. Dan yang kedua, kalau kita mau mempelajari kebenaran firman Tuhan, hendaklah kita meminta dituntun oleh Roh dan dengan kerendahan hati untuk mau ditegur atas setiap kebenaran-kebenaran dari firman Tuhan. Karena Roh Kudus akan menerangi siapapun, tidak memandang jenjang pendidikan, asalkan mereka mau dengan kerendahan hati minta dituntun oleh Roh.
Dan biarkanlah kebenaran firman Tuhan ini yang menjelaskannya secara sendiri. Biarkanlah ayat demi ayat kita bandingkan, dan tidak mungkin bertentangan satu ayat dengan ayat yang lainnya di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena Alkitab mempunyai garis benang merah yang mau menjelaskan setiap kebenaran-kebenaran yang mungkin kesannya bertentangan. Tetapi kebenaran Tuhan tidaklah pernah bertentangan satu dengan yang lainnya. Saya akan lanjutkan. Kemudian di sini dikatakan, sebagai tambahan, pekabaran rahmat, pembebasan, dan penebusan dari Hananya sesungguhnya adalah suatu yang ingin bangsa itu dengar, sehubungan dengan ancaman besar dari Babel berkembang di negeri itu. Tetapi itu adalah Injil keselamatan yang palsu, yang Tuhan tidak berikan kepada mereka. Jadi, di saat bangsa itu perlu mendengar perkataan Yeremia dan pekabaran penebusan yang dia bawakan, gantinya mereka mendengarkan perkataan Hananya, dan ini membuat kesengsaraan mereka akhirnya bertambah buruk. Ya. Jadi kepada kita semua tentunya, kita yang hidup di zaman akhir, Tuhan telah mengatakan setan akan bekerja semakin keras menuju penutupan sejarah zaman ini, dan keadaan mungkin akan semakin sulit. Tetapi banyak hamba-hamba Tuhan mengatakan, oh enggak, keadaan akan semakin baik. Jikalau engkau beserta dengan Tuhan, kita akan bebas daripada kuk permasalahan-permasalahan ini. Pemirsa, dengarkanlah kebenaran firman Tuhan. Keadaan akan semakin tidak membaik. Tetapi kita harus mengerti sebagaimana pekabaran yang disampaikan oleh Yeremia kepada bangsa Yahudi dan bangsa Yehuda pada saat itu, bahwa ketika pun di dalam penindasan, Tuhan tetap beserta dengan kita. Ini menyebabkan sebuah pengharapan kepada kita. Walaupun keadaan ke depan akan semakin buruk, di mana setan semakin berusaha untuk membuat keadaan-keadaan di dunia ini semakin tidak baik, tetapi jikalau kita beserta dengan Tuhan, kita akan hidup semakin sederhana, dengan penuh kebahagiaan, karena Tuhan beserta dengan kita. Bukan hal-hal dunia ini yang kita sedang kejar. Walaupun setan berusaha memberikan kenikmatan-kenikmatan dunia ini, kita hanyalah sebagai pengembara. Kita hanya hidup sementara di dalam dunia ini. Kita adalah sebagai musafir, tetapi kita jangan khawatir. Kita tetap mempunyai sebuah misi agar kita dapat menjadi terang. Tuhan telah menyediakan suatu tanah yang lebih baik, tentu kepada setiap manusia yang ingin mendengarkan pekabarannya. Kesamaan apakah yang dimiliki ayat di dalam Yeremia 28 ayat 15 tersebut terhadap apa yang Paulus juga ingin katakan di dalam 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 5. Paulus pun mengatakan hal yang sama. Kita dapat membacanya 2 Timotius 4 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Jikalau kita sudah mendapatkannya, kita dapat membacanya 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 5. Di hadapan Tuhan dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataan dan demi kerajaannya. Ya, di sini dikatakan Tuhan yang akan menghakimi. Paulus mengatakan aku berpesan dengan sungguh-sungguh. Tentu ini juga kepada kita yang hidup pada zaman ini. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ya, kita harus berani menyatakan yang salah, walaupun mungkin pahit, tapi di sini dikatakan dengan penuh kesabaran dan pengajaran. Ya, bukan dengan hal emosi, tentu penuh dengan kesabaran walaupun ditolak, tapi kita tetap harus dengan kerendahan hati menyampaikan. Tidak memberikan pekabaran yang palsu, tetap menyatakan kebenaran untuk setiap orang walaupun itu mungkin tidak mereka senang dengarkannya. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng-dongeng.
tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Walaupun dianiaya, kita harus sabar, tetap menjalankan tugas pengabaran Injil. Walaupun penuh dengan penderitaan, tetapi kita katakan harus selalu menyampaikannya dengan bersabar dan dengan kerendahan hati. Kita sebagai anak-anak Tuhan, hendaknya kita mendengarkan apa yang Tuhan telah amarkan. Janganlah kita menyenangi hal-hal yang hanya menyenangkan telinga kita, hal-hal yang bersifat duniawi. Kita tidak mau untuk ditegur oleh kebenaran akan firman Tuhan. Kita seharusnya lebih baik untuk berada dalam keadaan-keadaan untuk menunjukkan lebih kesederhanaan hari demi hari. Bukannya untuk ingin dilayani, tetapi untuk ingin melayani. Di sini dikatakan, sebenarnya pekabaran yang baru saja kita baca di dalam 2 Timotius 4 ayat 1-5 tadi, itu juga tidaklah berbeda dengan keadaan pada saat ini. Kita berada dalam pertentangan yang besar, peperangan hati dan pikiran dari jutaan orang di dunia ini. Setan sebenarnya saat ini bekerja dengan rajin agar sebanyak mungkin orang percaya kepada dusta. Setan bekerja dengan rajin agar dapat dengan berbagai cara dan bentuk untuk lebih menekankan dan lebih memperhalus sehingga dusta itu lebih dapat mereka terima kepada setiap manusia yang tidak mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Meski demikian, Yesus telah berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup," dalam Yohanes 14 ayat 6. Maka dusta-dusta setan dapat berupa apa saja dalam segala hal, selama dusta itu tidak berisi kebenaran, sebagaimana yang dikatakan oleh Yesus. Hanya ada satu jalan kebenaran dan hidup, itulah melalui apa yang Yesus telah katakan melalui dalam firman-Nya. Untuk itu pemirsa, hendaklah kita pribadi lepas pribadi dengan kerendahan hati meminta tuntunan Roh, mempelajari kebenaran ini hari demi hari. Tuhan akan memberikan terangnya. Dibandingkan kita disibukkan dengan hal-hal pekerjaan yang bersifat duniawi saat ini, pesta pora, hal-hal yang bersifat menyenangkan diri secara pribadi, hendaknya kita mulai mengintrospeksi atau mengkoreksi diri kita. Berapa banyak waktu yang kita gunakan hari demi hari untuk menggali kebenaran firman Tuhan bersama-sama dengan keluarga kita. Dan tentunya bukan hanya itu, kita juga harus mempraktekannya di dalam kehidupan kita hari demi hari untuk lebih mengasihi sesama kita dibandingkan untuk hanya mementingkan kepentingan diri sendiri. Kiranya melalui pelajaran ini kita kembali diingatkan, walaupun lebih banyak bangsa Yehuda pada saat itu dan Israel percaya kepada dusta, dan hal itu akan kembali terjadi jikalau kita secara pribadi tidak mau mendengarkan amarah Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati.